semuanya, welcome back to my channel. Balik lagi di YouTube channel aku, Amalina Novianti. Dan temen aku balik lagi sama aku, Fatma, guys. Oke, jadi di sini kita bakalan kayak stories paranormal experience ya, mistis story, club guys. ya. Jadi ini buat seru-seruan aja sih videonya. Jadi mungkin sih sedikit doang ya durasinya, nggak terlalu panjang. Oke, kita lanjut aja. Jangan di skip. Oke, jadi yang pertama lu dulu apa gue dulu nih cerita? Yang pertama lu dulu deh. Oke, ini dari pengalaman aku ya pribadi. Aku tuh dulu sempat pernah kayak ngeliat sosok, oh my god, itu serem banget. Sosok apa Dia itu serem banget, sumpah. Jadi waktu posisinya aku SD dah kalau nggak salah ya, aku inget banget. Itu waktu rumah aku masih ngontrak gitu loh guys. Dan di situ tuh aku ngeliat kayak itu udah tengah malam banget sih guys. Jam berapa itu guys? Itu sekitar jam 2, jam 3-an lah. Pokoknya udah kayak tengah malam gitu ya. Itu udah malam ya guys. Itu kayak first time banget aku ngeliat tuh bener-bener serem banget. Di rumah atau di mana? Di rumah aku. Dulu kan waktu itu masih ngontrak ya. Terus ceritanya aku ngeliat ke belakang nih guys. Itu tengah malam posisinya kayak lampu kan mati semua ya kalau tidur gitu kan. Terus pas aku lihat gitu langsung oh my god, tau gak guys, pocong dengan muka tengkorak. Oh my god, serem banget, sumpah. Dan di situ kayak aku tuh langsung kayak gini loh, kayak begitu langsung oh my god, langsung kayak ya Allah itu apaan. Pas aku nengok pelan-pelan lagi dan itu hilang. Dan bener dong, aku pikir itu kayak apa gitu ya. Ternyata pas kayak temen ayahku main ke rumah itu gitu. Iya. Itu sama, dia juga digangguin pocong gitu. Jadi itu udah beberapa kali ngeliat gitu. Iya, enggak kalau aku sih di situ baru sekali. Oh, baru sekali. Emang di situ rumahnya kayak angker gitu loh guys, kontrakannya itu jadi kayak masih agak kebon gitu belakangnya, jadi angker. Dan pokoknya pas teman ayah aku main juga itu dia digangguin sosok pocong juga. Berarti bener dong yang aku lihat itu bener-bener pocong. Nah, dan pocongnya itu kayaknya usil iya. Kalau sama kamu usil nggak guys? Iya kayak gimana sih guys, kayak muka dia nampakin aja. Oh my god, atau gue tuh kayak oh dia my god. nampakin aja atau bikin kamu merinding atau bikin kamu kalau merinding pasti iya, karena takut ya mukanya tuh muka tengkorak gimana sih guys, kalian bisa kebayang lah. Itu serem banget guys. Dan setelah itu kamu kayak ngerasa apa gitu setelah kamu ngelihat, pasti besoknya atau ada gejala-gejala sakit enggak atau sih kayak gimana? Enggak. Aku enggak trauma atau gimana. Sehat aja ya untuk apapun itu. Ya, oke sih ya, pokoknya kalau pengalaman aku pribadi sih ya kayak gitu ya, untuk detailnya yang kayak bener-bener kayak pocong gitu. Nanti aku bakal cerita dulu lagi, cuman next dulu Fatma ya. Nih aku mau sharing-sharing nih guys, waktu kelas berapa kan, aku tuh orangnya tipe orang yang apa sih guys, nggak sakit tuh nggak dirasain gitu. Jadi karena dulu orang tua itu bukan nggak care ya, jadi karena dia sibuk gitu, orang tua aku kan usaha. Nah jadi itu kelas berapa, pokoknya SMP kelas 2, aku ingat banget SMP kelas 2 itu umur berapa sih guys kira-kira? SMP kelas 2 sekitar berapa sih? Pokoknya SMP kelas 2 ya. Enggak dong, 15 ya, pokoknya setelah pokoknya SMP kelas 2 aku inget banget. Ternyata aku lagi makan ayam nih, aku udah bilang mama jangan pergi, mama aku udah mau pakai bedak nih, mau pakai bedak segala macem, mau ke rumah dari budeh aku di Monas. Nah abis kayak gitu nih lagi makan asik-asik, itu pas zuhur ya, abis ngepel kan. Nah pas udah kayak gitu tiba-tiba ini kan lemari ada kacanya, terus di sini ada lemari kaca juga. Itu ini mulut ini kayak orang stroke. Gitu loh guys, ke atas stroke. Serius itu siapa lu? Iya, dan itu bener-bener stroke, kayak orang stroke naik. Tiba-tiba itu lagi makan tulang dan mama itu langsung untungnya kesenggol, dan aku lihat karena di lemari kaca-kaca itu kayak bukan muka aku guys, bukan muka aku. Aduh, merinding lagi kalau cerita merinding lagi. Bulu matanya, bulunya pada kangen gitu loh. Kalau cerita merinding lagi. Dan udah kayak gitu itu berlangsung selama 30 menit. Setiap mama aku cerita lagi nih, dia kayak udahlah jangan diingat-ingat, dia bilang kayak gitu, bikin mama sedih segala macam. Itu sih pengalaman aku terburuk. Oke guys, kita lanjutkan. Fatma juga udah nih, dan aku bakalan kayak cerita mistis yang kedua ya guys. Aku itu yang waktu pindah ke kontrakan yang kedua nih, lagi kan baru semua itu kan kayak udah nih baru pindah kan, kita tengah malam ya ngucap salam gitu, assalamualaikum. Cuma tahu nggak sih guys, sekeluarga tuh baru pindah sakit semua. Iya, sakit semua serius. Kecuali ayahku doang nih yang nggak sakit guys. Mungkin tuh setan tahu kali ya, itu tulang punggung keluarga gitu ya kan. Itu posisinya aku belum kerja, bang aku belum kerja. Berarti jadi dijailin nah. Iya, berarti masih sama-sama kecil ya. Berarti tulang punggung cuma ayahku doang. Iya. Apa abangku udah kerja sih? Enggak belum, pakai masih SMK bang aku ya. Ya itu sih pokoknya. Terus udah gitu tuh banyak banget gangguan-gangguan yang kayak
kayak gangguan gimana nih guys, dia ngisengin atau iya kayak gimana? iseng gitu, kayak adik aku juga ngeliat kayak nenek-nenek gitu kan. Nenek-nenek, Dan ya aduh, pokoknya gitu banyak serem banget. banget. Terus kayak tengah malam sampai jam 5 ya, bayangin dari tengah malam sampai kayak jam 5 itu kayak di kolong apa sih bahasanya, kolong apa kompor tuh? gitu, kayak Kolong kompor? tok tok kayak itu sampai pagi, bayangin Oh guys. yang kamu pernah cerita ya guys ya. Ya pokoknya kayak banyak banget sih experience yang kayak baru di kontrakan yang kedua itu juga. Banyak banget awal-awal mungkin adaptasi kali ya mereka ya, jadi ya kayak gitu. Cuman kedepannya emang ada, cuman kayak mereka ya nggak jahil Nggak gitu. ganggu lagi. Tapi awal-awal tahun tuh kayak gila banget. Awal-awal kayak baru pindah tuh gila banget nggak sih, kayak bener-bener digangguin banget. Serem banget guys. Tapi sejauh ini nggak pernah ada yang kerasukan atau apa. Kerasukan sih enggak, cuman kalau buat ngeliat Kalau adik aku udah pernah ngeliat kayak sosoknya kayak gimana serem tuh banget. guys biasanya? Ya, katanya Bisa sih, diceritain iya. ke teman-teman. aku pun juga udah pernah ngeliat juga kan. Jadi selain adik aku juga ngeliat nih kayak sosoknya itu kayak nenek-nenek guys, Aku jadi nenek-nenek, merinding. dia nenek-nenek kayak pakai baju kuntilanak tapi diluburin darah semua. Kebayang aku tuh kayak pernah ngeliat juga. Merinding sih. Iya, terus rambutnya itu kayak acak-acakan, terus Heeh. matanya tuh kayak ya gitu putih. Matanya merah. Enggak, kayak putih putih semua. gitu, putih terus Oh. kayak ini udah berlumuran darah semua. Bayangin ini kukunya hitam-hitam semua. Aduh, itu parah sih. Tapi walaupun sosoknya dia kayak gitu tuh, tapi dia baik guys. Iya. Baiknya gimana guys? Ya, Kan baik dia sih. menjailin kamu. Iya, karena aku kan waktu itu tidur pernah direp-rep ya guys. Kalian tahu kan kalau tidur direp-rep ya kayak gitu. Kayak nggak bisa napas gitu ya guys. Ya. Jadi di sini juga ada sosok di kontrakan yang itu juga ada sosok kayak orang itu hitam ya. Orang hitam. Ketika dia rep-rep aku ngelihat setengah sadar. Hitam pokoknya rata. Ih, Ya serem bisa dibilang banget. kalau gundurwo gimana ya, tapi kan kalau gundurwo buluan ya, tapi kalau dia enggak. Oh emang gundurwo itu buluan? Iya, kata orang-orang segitu ya. Terus nenek-nenek itu baru dari kamar langsung kayak ngedorong, kayak bantuin aku. Iya guys, jadi sampai nenek-nenek itu bantuin aku. Udah sih, jadi aku udah kayak udah tahu. Cuman udah itu terakhir banget aku lihat karena aku udah disembuhin juga karena kan nenek aku udah dibawain ke kampung. Jadi setiap tidur aku tuh dipakein sapu lidi gitu dulu ya. Cuma sekarang udah enggak sih. Ya, jadi sapu lidi itu kayak maknanya buat ngusir setan ya. Ya maybe karena biar aku tuh nggak direp-rep lagi. Karena kan tuh, dulu tuh aku hampir tiap hari tuh direp-rep. Nah, itu guys, penasaran nih guys sama teman-teman sekalian, mungkin penasaran itu kenapa kamu bisa ngelihat sosok itu, maksudnya kenapa dia bisa nampakin banget gitu. Oke. Itu ceritanya kenapa? Oke, jadi waktu malam Jumat sih ya. Jadi mungkin ketika nenek aku yang ke kampung. Jadi cerita itu malam Jumat itu ada yang kayak iseng-iseng buka mata batin. Nah, itu malam Jumat aku Serem keluar banget. emang lagi keluar lagi sama sahabat aku. Berarti maghrib atau malam Maghrib, Jumatnya posisinya maghrib, pas banget maghrib. Perawan banget. Iya, pas lagi banget maghrib itu katanya ada yang iseng-iseng buka mata batin. Nah, kenanya aku. Hmm, Gitu. Jadi di situ aku oke. bisa lihat, cuman itu aku nggak kuat sih. Jadi aku udah diobatin gitu. Itu pas lagi kelas Pas berapa SMP, tuh? SMP, Oh, SMP SMP. mau naik SMA yang aku udah pernah sempat lihat itu terakhir Hmm? yang kelas 1. Jadi setiap aku cerita tuh aku sek-sekan lagi, nyesek lagi gitu sih. Hmm. Cuman ya udah sih, udah oke lah. Oke, iya sih guys, kayak gitu kayak gimana sih ya? Kita setiap mau ngapain kita ini ya Nggak enak banget, sumpah nggak enak. Iya, kalau jalan-jalan terus kalau bisa ngeliat kalau jalan-jalan itu kita harus lihat-lihat dulu berarti ya, Iya kayak gitu. biar nggak nabrak mereka. Ya enggak juga sih, ya paling Enggak kayak karena udah biasa gitu ya. Misal nih, kayak kita jalan pun karena kan kita hidup sama mereka kan berdampingan gitu ya. Iya, cuma Jadi kan, kayak udah biasa aja, ada pasarnya mereka juga sama, kehidupan mereka tuh kayak kita juga. Iya, Ada cuma kalau pasar. kalau misalkan kita orang yang nggak bisa ngelihat makhluk halus, otomatis kita jalan aja gitu Ya kan. harus sih, yang intinya tuh kayak bilang misi, Iya, permisi. assalamualaikum ya sopan sih, karena mereka juga pasti tahu. Kecuali kayak banyak kan orang yang kayak kencing-kencing di tengah jalan, di tengah jalan di kayak pohon. Itu tuh aduh hati-hati banget sih guys saran aku, Harus karena hati-hati banget, itu guys. ada yang ini, ada penunggunya gitu. Terus kita kayak buang air di kamar mandi jangan langsung kayak gitu aja, karena di situ kita nggak tahu ada yang jagain, ada yang gimana, ada yang lagi duduk. Itu kita Iya, bisa sakit atau takutnya gimana. marah. Iya. Itu namanya kita hidup kan berdampingan. Iya. Oke, kamu gimana? Lagi ada lagi Kalau nggak sih? cerita aku ada lagi sih sebenarnya, cerita mistis aku tuh sebenarnya banyak banget. Nggak tahu kenapa ya, aku tuh tapi aku nggak bisa ngeliat, tapi aku bisa merasakan. Jadi ini aku mau cerita yang pulang dari rumah kamu. Di rumahku. Heeh, Serius? pulang dari rumah kamu. Aku kan karena rumahnya dia dekat guys, jadi aku naik Kita motor sering kan. main ya. Aku pas pulang dari dia, aku bawa motor lah, jalan itu habis jam 8. Jam 8 ya. Jam 8 jalan jam setengah 9 malam. Itu habis sholat isya pokoknya, terus udah makan segala macem. Hujan emang udah hujan. Nah, pas di tengah jalan itu sampai setengah jalan lah. Terus itu langsung kayak ada yang gelinding gitu, gelinding di kaki, tek gitu bener-bener. Terus aku kan orangnya bukan berani, aku penasaran gitu guys. Tuh
apaan sih gitu kan. Nah aku langsung kayak tak gitu. Nah pas itu juga motor mati langsung pas mau turun. Lihat kemarin nah, ya. Iya, aku lihat ke bawah kanan kiri nggak ada orang, sepi banget abis hujan. Dan di situ lampunya mati, lampu jalannya. Nah kayak gitu, itu kan kayak ada perkomplekan yang mau dibuat. Nah pas perkomplekan itu mau dibuat tuh, aku udah lihat kanan kiri segala macem tuh, itu motor mati. Terus akhirnya aku tuntun lah tuh dengan berani-berani, saking sebenarnya mau nangis guys, karena aku tuh tipe orang yang takut. Kamu iya takut juga, ya guys, takut banget guys, cemen guys. Nah pas kayak gitu mati sampai di tengah jalan, maju dikit lagi ada lampu kan di situ, yang depannya lagi maju sekitar 10 langkahan lah. Nah aku sambil lari guys, gituin motor kan, saking panik dong. Terus nggak ada orang sama sekali. Nah pas kayak gitu, itu pas aku nyalain untungnya nyala guys, tapi aku pulang langsung aku cerita sama orang tua aku kayak gini kamu kan orangnya langsung kalau dicerita mistis tuh langsung aku kasih tahu gitu kan guys gitu, karena takut kalau disimpan sendiri tuh sebenarnya. Nah itu terus kayak orang tua tuh langsung mati-mati, udah jangan lewat jalan situ lagi, lebih baik kalau jalan raya segala macam bla bla bla, pokoknya kayak gitu guys. Itu mistis banget. Dan yang aku mistisnya itu yang bulat yang ngelempar ke kaki aku itu nggak ada. Ih serem banget itu. Apa kepala itu, kamu? nah makanya itu aku udah lihat itu nggak ada sama sekali. Dan aku nggak tahu lah itu pokoknya nggak tahu lah, itulah pokoknya menurut aku serem sih gitu. Karena kalau posisi kalian sendiri kayak gitu, motor kalian mati, kalian panik banget sih, panik guys. banget. Sempet mau nelpon dia nih, cuma aku udah gemeteran. Yang penting mendingan langsung nyari orang kan ibaratnya. Gak mungkin langsung telepon, yang ada nanti dia tiba-tiba muncul gimana guys. Serem banget, apalagi kalau emang habis hujan tuh kayak rawan banget sih, parah banget. Pokoknya jalan daerah situ tuh serem ya. Oke sih guys, itu aja ya guys, kayak experience kita. Kalau misalnya kalian punya experience, kalian bisa cerita di kolom komentar ya guys. Aku juga penasaran sih, pengen baca satu-satu. Oke sih guys. Oke guys, itu aja video dari aku dan sahabat aku Fatma. I think that's all from me. From us. From us ya. Jadi kayak ya just for fun aja sih, kayak dan, biar tahu aja ya guys. Don't take it seriously ya guys. Kalau kalian mungkin ada yang serius banget ini orang cerita, itu enggak. Jadi buat pengalaman kita aja, karena kita sharing dari pengalaman kita dan menggunakan bahasa kita aja. Oke guys, itu aja. Thank you so much for watching. Bye, see you on my next video. Bye bye.